Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Untouchables yang dirilis pada tahun 1987. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang perjalanan seorang agen khusus Departemen Keuangan dalam memberantas miras ilegal yang dikuasai oleh gangster terkenal bernama Al Capone di kota Chicago. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1930-an, kota Chicago berubah seperti halnya medan perang. Para gangster saling berebut pengaruh dan kekuasaan demi memperebutkan perdagangan miras ilegal yang nilainya mencapai miliaran dolar. Pada waktu itu adalah eranya Al Capone berkuasa. Dia sudah seperti raja karena menjadi gangster yang paling ditakuti. Dia dan anak buahnya tak segan-segan membunuh kepada siapapun apabila keinginannya tidak terpenuhi. Hal itu dibuktikan ketika anak buah Al Capone menawarkan miras selundupan kepada sebuah bar, tapi pemilik bar tidak mau membeli. Anak buah Al Capone lantas meledakkan tempat itu. Dia juga tidak peduli jika ada anak kecil yang sedang mengantar makanan di tempat itu. Berbagai kekacauan itu membuat pemerintah federal dan Departemen Keuangan bekerja sama untuk memberantas peredaran miras ilegal serta kekerasan di kota itu. Pihak Departemen Keuangan lalu mengutus agen khusus yang bernama Elliot Ness. Dia nantinya ditugaskan untuk mengungkap kejahatan Al Capone. Untuk sementara dia bermarkas di kantor polisi Chicago. Selanjutnya, Elliot mendapat kabar jika ada sebuah gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan miras ilegal. Oleh karena itu, Elliot bersama polisi berencana melakukan penggerebekan. Namun setelah diperiksa, peti-peti yang disangka berisi miras ilegal ternyata hanya berisi payung buatan China. Wartawan yang meliput pun memfoto Elliot yang sedang memegang payung China itu. Kegagalan operasi itu membuat Elliot malu, apalagi hal itu menjadi headline di surat kabar. Elliot lantas menenangkan diri dengan bersantai di pinggir sungai. Pada kesempatan itu pula, Elliot tak sengaja membuang sampah di sungai. Hal itu membuat dia ditegur oleh polisi bernama Jim Malone yang sedang berpatroli. Tak hanya itu, dia juga menggeledah Elliot. Polisi yang tidak tahu jika dia adalah agen khusus, lalu menanyakan kepentingannya memegang senjata. Setelah itu, Jim pergi meninggalkan Elliot. Tindakan Jim yang demikian membuat Elliot kaget mengapa ada orang sipil yang membawa senjata tidak ditindak. Jim mengatakan jika memastikan pulang dengan selamat itu jauh lebih penting dalam pelajaran polisi di kota Chicago. Jim ini adalah salah satu polisi jujur yang tersisa di Chicago. Sementara itu, Al Capone yang sedang menginap di sebuah hotel mewah nampak bahagia membaca berita kegagalan operasi yang dilakukan oleh Elliot dan kawan-kawan. Tak hanya itu, nyinyiran atas kegagalan itu juga datang dari para polisi. Bahkan ada orang yang sengaja menempel headline operasi itu di pintu ruang Elliot. Tadinya semangat Elliot mulai kendor, tapi ada seorang ibu yang menjadi korban bom di bar beberapa waktu lalu menemui Elliot dan menyemangatinya jika dia bisa menyelesaikan ini semua. Hal itu membuat semangat Elliot kembali bangkit. Setelah itu, Elliot menemui Jim di rumahnya. Dia mengajak Jim untuk membentuk tim khusus guna memberantas peredaran miras ilegal dan menghentikan Al Capone. Jim menolak ajakan tersebut karena Jim hanyalah polisi patroli dan dia sudah mulai tua. Elliot meyakinkan Jim jika dia bisa melakukan hal itu, tapi Jim tetap menolak. Bahkan ketika Elliot menyindirnya pun, Jim tetap tidak bergeming karena baginya tetap hidup itu jauh lebih penting. Elliot kemudian pulang ke kantornya. Di sana ternyata sudah ada petugas yang dikirim untuk membantu Elliot yang bernama Oscar Wallace. Tapi Elliot tak begitu respect ketika tahu latar belakang Oscar adalah seorang akuntan. Lalu Jim ternyata berubah pikiran dan menyusul Elliot ke kantor polisi. Selanjutnya Jim mengajak Elliot untuk mengobrol di luar kantor karena menurut Jim dinding kantor itu memiliki telinga, atau dengan kata lain banyak orang yang bisa menjadi pengkhianat.
Dalam obrolan itu, Jim mengatakan pada Elliot jika dia benar-benar berniat memenjarakan Al Capone, maka dia harus siap dengan segala resikonya karena Al Capone pasti akan bertarung habis-habisan. Sebagai contoh, jika dia menodong pisau, maka kau harus menodong pistol. Dan jika dia membuat anak buahmu masuk rumah sakit, maka kau harus membuat anak buahnya masuk ke kamar mayat. Itulah yang perlu disiapkan. Apakah kau siap? Tanya Jim. Mr. Nash, you must be prepared to go all the way. Tekad Elliot sudah bulat. Dia ingin segera menangkap Al Capone, tapi dia masih perlu tambahan personil. Namun sayangnya, polisi di kota itu sudah tidak bisa dipercaya. Jim kemudian menggunakan pepatah, jika kau takut mengambil apel busuk di tong, maka ambillah apel itu dari pohonnya. Mereka kemudian bergegas menuju ke Akademi Kepolisian untuk merekrut perwira remaja masuk dalam tim mereka. Di sana, Elliot dan Jim menemukan George Stone, seorang ahli tembak yang sangat akurat. Selanjutnya, mereka bertiga menuju ke markas. Tak lama kemudian, Jim mengajak Elliot, Stone, dan juga Oscar untuk melakukan penggerebekan miras di gudang kantor pos. Pada awalnya, Elliot tak percaya karena kantor pos adalah tempat publik. Tapi setelah digerebek, ternyata benar gudang itu berisi ribuan miras. Keberhasilan itu membuat mereka senang dan merayakannya dengan makan-makan. Berita mengenai keberhasilan operasi kedua pun sampai pada wartawan, sehingga membuat keberhasilan operasi itu menjadi headline di surat kabar. Sementara itu, Al Capone segera melakukan pertemuan dengan para gangster di kota Chicago terkait operasi tersebut. Sebagai mafia yang kejam, dia membunuh anak buahnya yang bertanggung jawab di gudang kantor pos dengan stick baseball dalam pertemuan itu. Di sisi lain, Oscar sedang meneliti perusahaan dan gurita bisnis yang berkaitan dengan Al Capone. Dalam penelitian yang dilakukan Oscar, disinyalir Al Capone telah melakukan penggelapan pajak serta melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Maka, oleh sebab itu, Al Capone bisa dijerat dengan pasal penggelapan pajak jika sulit melakukan pembuktian mengenai miras ilegal. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki yang ingin menyuap Elliot dan kawan-kawan. Namun dengan tegas, Elliot menolak hal itu dan melemparkan uang itu ke muka si laki-laki. Hal itu membuat si laki-laki menjuluki tim itu dengan sebutan untouchables atau tak tersentuh. You fellas are untouchable, is that the thing? Pada malam harinya, Elliot pulang ke rumahnya. Di depan rumah Elliot ada orang mencurigakan yang bertanya mengenai keluarganya dan mengucapkan selamat ulang tahun pada putri Elliot. Elliot yang sadar jika keluarganya sedang diintai, dengan cepat dia segera mengungsikan anak dan istrinya dari kota itu. Kemudian, Elliot dan timnya kembali mendapatkan kabar jika akan ada pengiriman miras ilegal dari Kanada. Mereka lalu bergerak menuju perbatasan Kanada. Di sana, mereka bergabung dengan pasukan kavaleri dari Kanada. Elliot dan tim lantas menunggu mereka di sebuah gubuk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya orang-orang Al Capone datang, sedangkan di sisi yang lain beberapa truk pengangkut miras ilegal juga datang. Seusai mereka transaksi selesai, pasukan kavaleri langsung melakukan penyergapan kepada mereka dan diikuti oleh tim Elliot. Baku tembak di antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Elliot mencoba menangkap anak buah Al Capone yang kabur, tapi orang itu melawan, sehingga Elliot terpaksa menembaknya. Sedangkan Jim berhasil menangkap salah seorang akuntan Al Capone dan menyita buku catatannya. Tapi buku itu berisi banyak kode rahasia dan akuntan itu tak mau bicara untuk memberitahu kode itu. Akhirnya Jim mencoba melakukan shock terapi, sehingga akuntan itu akhirnya mau bicara. Now, ask him what you want to know. I want a complete translation of the code. Setelah beberapa lama berpisah dengan istrinya, Elliot menyempatkan diri untuk menemui istrinya yang ternyata dia telah melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian akuntan itu dibawa ke markas untuk ditahan. Sementara Jim dan beberapa polisi lain melakukan konferensi pers, Oscar ditugaskan untuk mengantar akuntan itu ke ruang tahanan dengan pengawalan polisi. Tapi ternyata polisi yang mengawal telah diganti oleh anak buah Al Capone. Lalu ketika di dalam lift, anak buah Al Capone membunuh Oscar dan akuntan itu. Mendengar suara tembakan dari dalam lift, Elliot dan Jim bergegas menuju lift dan mereka mendapati Oscar dan akuntan itu telah tewas serta mereka juga menemukan tulisan yang bernada ancaman. Sedangkan polisi yang seharusnya mengawal telah dibunuh terlebih dahulu. You gonna be all right? It's always a crime when a young guy goes down on the lines. Mengetahui hal itu, Mike, kepala polisi setempat yang juga teman Jim, meminta agar Jim untuk berlibur ke luar kota selama beberapa hari terlebih dahulu.
karena Mike sudah tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, Elliot yang marah karena temannya terbunuh, mendatangi hotel tempat Al Capone menginap. Dia menantang Al Capone untuk duel. Beruntungnya Jim datang tepat waktu sehingga dia dapat menahan amarah Elliot. Tony, you wanna fight? You wanna fight you and me right here? You want to do it now? You want to do it right now? Selanjutnya, Elliot harus kembali menerima kabar buruk karena pihak jaksa tidak mau melanjutkan kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Al Capone karena tidak adanya saksi. Saksi kunci yang ada yakni sang akuntan yang sudah tewas terbunuh. Elliot sempat putus asa dan mengira kasus ini hanya akan selesai di sini. My question is, are we done? Yes, I think we're done. Namun Jim mengingatkan jika teman kita telah terbunuh, oleh karena itu kita jangan sampai diam saja dan mereka berdua sempat cekcok karena hal itu. Lalu langkah lain yang bisa ditempuh adalah mencari akuntan yang memegang buku besar perusahaan holding milik Al Capone. Jim kemudian menemui Mike karena Jim tahu jika Mike tahu akuntan itu berada karena Mike adalah polisi yang sering menerima suap dari Al Capone. Jadi hampir dapat dipastikan Mike mengetahui hal itu. Mike pun menolak memberitahu pada Jim hingga terjadi perkelahian di antara keduanya. Jim lalu mengancam akan membongkar semua kebusukan Mike jika dia tak mau memberitahu keberadaan akuntan holding itu. I'm gonna rat you out for all the shit that I know that you've done in your life. This is a dead man talking to me. Sementara itu, para wartawan mulai mewawancarai Al Capone terkait dugaan skandal penggelapan pajak yang dia lakukan. Tapi seperti biasa, dia tetap angkuh dan merasa tidak bersalah. Bahkan dia menantang para pihak untuk membuktikan jika dirinya bersalah. Somebody messes with me, I'm gonna mess with him. One guy's left standing, and that's how you know who won. Elliot juga berusaha meyakinkan jaksa agar dia mau melanjutkan kasus yang melibatkan Al Capone. Mengetahui kasusnya sedang disidik, Al Capone memerintahkan anak buahnya untuk membawa kabur akuntan holding yang bernama Walter agar dia tidak bisa bersaksi di pengadilan. Selanjutnya, Jim yang sudah tahu posisi akuntan holding itu, dia meminta pada Stone untuk menyampaikan pada Elliot untuk mampir ke rumah Jim. Namun, baru beberapa saat sampai rumah, Jim merasa ada orang yang sedang mengintai rumahnya. Dia mencoba untuk tetap tenang dan memancing orang itu keluar. Ketika orang itu masuk rumah, Jim telah siap dengan senjatanya untuk mengusir orang itu. Akan tetapi Jim tidak sadar jika ada Nitti yang juga memantau dari kejauhan. Tiba-tiba Nitti langsung memberondong Jim dengan senapan hingga Jim jatuh tersungkur. Tetangga yang mendengar suara tembakan segera lapor polisi. Elliot dan beberapa anggota segera meluncur ke TKP. Di sana, Elliot mendapati Jim sedang sekarat. Sebelum meninggal, Jim sempat memberikan informasi jika akuntan holding itu akan naik kereta pada pukul 00:05. Bookkeeper, he's on this train. Elliot dan Stone lalu bergegas ke stasiun. Kondisi stasiun masih sepi. Sembari menunggu, Elliot melihat ada seorang ibu yang membawa kereta bayi mengalami kesulitan untuk menaiki tangga. Karena kasihan dan target yang ditunggu tak kunjung datang, maka Elliot membantu ibu itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian terlihat orang yang cukup mencurigakan dan itulah target yang Elliot cari. Orang itu dikawal oleh beberapa orang, lalu salah satu anak buah Al Capone yang melihat Elliot, dia bersiap hendak menyerang. Tapi Elliot segera melakukan antisipasi dengan menembak orang itu terlebih dahulu hingga terjadilah baku tembak di stasiun. Bahkan kereta bayi yang dipegang oleh Elliot terlepas dan jalan sendiri ke bawah. Beruntungnya Stone datang tepat waktu serta bisa menahan kereta bayi itu. Stone yang ahli dalam menembak tepat juga membantu Elliot untuk melawan para anak buah Al Capone. See, I'm walking out with the bookkeeper. He dies, and you ain't got nothing. Akhirnya, akuntan yang bernama Walter itu berhasil ditangkap dan diajukan sebagai saksi di pengadilan dengan terdakwa Al Capone. Sementara itu, walaupun dia sedang menjadi terdakwa, Al Capone tetap tenang dan angkuh. Selain itu, Elliot melihat sesuatu yang mencurigakan dari Nitti dan Al Capone. Nitti juga kedapatan membawa senjata di ruang sidang, maka Elliot meminta pada jurusita untuk membawa Nitti keluar. Nitti pun digeledah, tapi pihak jurusita tak bisa melakukan apa-apa karena Nitti punya surat izin memegang senjata.
Namun Elliot menemukan sebungkus rokok yang di dalamnya tertulis alamat rumah Jim. Elliot jadi sadar jika Nitti-lah yang membunuh Jim. Nitti yang tahu kedoknya terbongkar, mencoba melarikan diri. Elliot pun mengejarnya hingga ke atap gedung, serta terjadi baku tembak di antara keduanya. Aksi itu berakhir ketika Nitti tewas jatuh dari atap gedung. Berdasarkan pemeriksaan terhadap mayat dan barang-barang Nitti, terdapat selembar kertas yang berisi nama dan jumlah uang. Ternyata catatan itu berisi nama-nama juri dalam persidangan Al Capone yang berhasil disuap. What is it? That's the jury list, Mr. Ness. They've been bribed. Get out of Nitty's coat. Elliot lantas menemui hakim. Elliot meminta hakim untuk mengambil sikap atas temuan tersebut. Pada awalnya, sang hakim bersikeras tak menerima hal itu hingga menuai perdebatan di antara keduanya. Elliot pun meminta untuk berbicara berdua dengan sang hakim. Setelah itu hakim pun bisa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian persidangan pun dilanjutkan. Tiba-tiba hakim memerintahkan jurusita untuk mengantarkan para juri ke ruang sidang sebelah. Hakim ingin menukar para juri persidangan Al Capone dengan juri di ruang sidang sebelah. Bailiff, I want you to switch the jury. I want you to bring that jury in here and take this jury to his court. Mengetahui hal itu, Al Capone dan pengacaranya langsung marah. Al Capone juga menyalah-nyalahkan pengacaranya karena dianggap tidak becus dalam melakukan pembelaan. Sang pengacara sudah mulai jengah dengan perlakuan Al Capone terhadapnya. Akhirnya pengacara itu menarik pernyataannya pada awal persidangan dan menyatakan jika Al Capone yang bersalah. Your Honor, we would like to withdraw our plea of not guilty and enter a plea of guilty. Al Capone pun marah besar. Dia juga memaki Elliot. Untungnya kedua belah pihak ada yang menahan sehingga tidak terjadi baku hantam di ruang sidang. Never stop fighting till the fight is finished. You're not about a lot of talking about. Suasana sidang pun menjadi ribut. Hakim meminta para pengunjung sidang untuk tertib, namun Al Capone tetap ngamuk. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti, hakim akhirnya memutus Al Capone bersalah dan dipidana selama 11 tahun penjara atas pelanggaran penggelapan pajak dan pencucian uang atau money laundry. Hal itu menjadi headline di surat kabar. Tim Untouchables juga turut menjadi pemberitaan dan menuai banyak pujian. Semenjak saat itu, berakhir sudah kejayaan Al Capone di kota Chicago dan kota Chicago kembali menjadi aman. Selesai menjalankan tugas di kota Chicago, Elliot selanjutnya berkemas kembali ke Departemen Keuangan. Dia berpamitan dengan George Stone dan menitipkan kunci milik Jim padanya. Tak lupa, Stone juga mengucapkan terima kasih kepada Elliot. Goodbye. I want to thank you for this. Goodbye, George. Dan sebelum Elliot pergi, di luar kantor ada wartawan yang meminta komentar terkait isu perubahan Undang-Undang Miras. Seperti itulah kisah tentang perjalanan seorang agen khusus Departemen Keuangan dalam memberantas miras ilegal yang dikuasai oleh gangster terkenal bernama Al Capone di kota Chicago. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.